Peringatan di malam sebelum pernikahan. Malam sebelum hari pernikahan, ibu mertuaku datang. Dengan suara gemetar dan mendesak, ia mengucapkan satu kalimat. "Sinta, jangan menikah besok. Sungguh, jangan pernah lakukan itu." Peringatan yang ia berikan, alih-alih ucapan selamat, bukanlah penolakan biasa. Sejak saat itu, hal-hal yang tak bisa dipercaya mulai terjadi. Tekan tombol subscribe. Bersama Cerita Hati, saya akan membawakan kisah yang menyentuh. Kisah ini dimulai. Suasana di depan ruang rias pengantin di gedung pernikahan mendadak menjadi riuh. Suara bisik-bisik para tamu undangan semakin keras, hingga terdengar pekikan kecil dari seseorang. "Pengantin wanitanya kemana? Tadi jelas-jelas ada di sini. Jangan-jangan dia kabur?" Sumi, teman kuliah Sinta, melihat sekeliling dengan wajah cemas. Wajah para tamu yang tadinya ingin melihat gaun pengantin yang indah kini dipenuhi kebingungan. Terutama rekan-rekan kerja Sinta, mereka saling berpandangan dengan ekspresi seolah ada sesuatu yang aneh. Saat itulah, seorang wanita berbusana serba hitam muncul dengan langkah gemetar dan membuka pintu ruang rias. Wajah wanita yang tampaknya berusia di atas 60 tahun itu pucat pasi, namun matanya menunjukkan tekad yang kuat. Dia adalah Ibu Ratna, ibu dari mempelai pria, Brahma Wijaya. Para tamu menghela napas lega melihat kehadiran Bu Ratna. Mungkin mereka berpikir beliau membawa kabar tentang keberadaan Sinta. Namun, raut wajah Bu Ratna bukanlah raut wajah orang yang membawa kabar baik. Tangan Bu Ratna bergetar, bibirnya kering kerontang. Selama beberapa minggu terakhir, ia telah mengumpulkan keberanian untuk momen ini, tetapi begitu berdiri di hadapan begitu banyak orang, kakinya terasa lemas. Sambil memandang para tamu, Bu Ratna berkata dengan suara bergetar, "Sinta. Sinta tidak akan menikah hari ini." Seketika, gedung pernikahan menjadi hening. Bahkan napas para tamu seakan berhenti. Terdengar suara gelas jatuh yang nyaring, tetapi tak ada satupun yang menoleh ke arah sumber suara. Semua mata tertuju pada Bu Ratna. Para tamu dari pihak mempelai pria saling bertukar pandang dengan bingung. Terutama para mitra bisnis Brahma, wajah mereka menunjukkan seolah ada masalah besar yang terjadi. Sementara itu, tamu dari pihak mempelai wanita tampak khawatir dan bertanya-tanya tentang keselamatan Sinta. Brahma segera mendekati Bu Ratna dan berkata dengan suara dingin, "Ibu, apa yang ibu katakan?" Suara Brahma terdengar sopan seperti biasa, tetapi ada getaran halus di dalamnya. Ia sangat panik. Ia sama sekali tidak bisa menebak apa yang diketahui ibunya, dan seberapa banyak yang diketahuinya. Namun, Bu Ratna bahkan tidak menatap Brahma dan terus berbicara kepada para tamu. "Ada sesuatu yang harus kalian semua ketahui. Pernikahan ini sama sekali tidak boleh terjadi." Wajah Brahma seketika mengeras. Dari ekspresinya yang biasanya dingin dan datar, mulai terpancar aura berbahaya. Para tamu menyadari perubahan itu dan semakin bingung. Otot rahang Brahma menegang, dan tangannya terkepal secara alami. Ia berusaha mati-matian menahan diri agar sifat aslinya yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat tidak terungkap. Namun, saat mendengar kata-kata Bu Ratna berikutnya, kesabarannya mencapai batas. Pria bernama Brahma Wijaya ini. Saat Bu Ratna hendak melanjutkan kalimatnya, Brahma mencengkeram lengan ibunya dengan kasar. "Hentikan sekarang juga." Suaranya mengandung nada ancaman yang berbeda dari biasanya. Beberapa tamu berdiri dari kursi mereka dengan gelisah. Terutama para tamu sepuh yang duduk di barisan depan, mereka tampak kebingungan karena belum pernah mengalami suasana seperti ini. Namun, Bu Ratna telah mempersiapkan diri terlalu lama untuk momen ini. Ancaman Brahma maupun tatapan para tamu tidak lagi membuatnya takut. Bu Ratna menepis tangan Brahma dan berteriak dengan suara lebih lantang. Pria ini adalah seorang pembunuh, dan dia telah menipu Sinta. Gedung pernikahan berubah menjadi kacau balau. Terdengar teriakan dan bisik-bisik dari segala penjuru. Beberapa tamu mencoba bergegas meninggalkan tempat, sementara yang lain mengeluarkan ponsel mereka dan mulai merekam situasi tersebut. "Pembunuh? Apa maksudnya? Apa itu benar? Jangan-jangan kita harus panggil polisi?" Kalimat-kalimat yang terlontar dari para tamu terdengar di telinga Bu Ratna. Beberapa orang menunjukkan ekspresi tidak percaya, sementara yang lain sudah ketakutan. Saat itu,
pintu belakang gedung pernikahan terbuka. Pak Heru masuk bersama 2 orang petugas polisi. Wajah Pak Heru tampak lebih tegang dari biasanya, tetapi ada kilatan lega di matanya. Dalam hati, Pak Heru berpikir, "Sinta, sekarang semuanya benar-benar berakhir. Maafkan Bapak karena tidak bisa melindungimu lebih cepat." Di tangannya, tergenggam erat sebuah USB dan beberapa lembar dokumen. Melihat situasi ini, Brahma buru-buru mundur. Namun, para petugas polisi sudah mendekatinya. Berbagai perhitungan berputar cepat di kepala Brahma. Bagaimana cara melarikan diri dari situasi ini? "Brahma Wijaya, silakan ikut kami." Pada saat itu, Bu Ratna jatuh terduduk dan mulai terisak. Semua emosi yang selama ini ia tahan seolah meledak sekaligus. Perasaan bersalah, lega, dan kekhawatiran terhadap Sinta bercampur menjadi satu. "Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf, Sinta," pikir Bu Ratna. Ia bertanya-tanya di mana Sinta sekarang, apakah ia aman, dan apakah tindakannya ini sudah terlambat. Ia merasa begitu hina dan membenci dirinya sendiri karena selama ini diam di bawah ancaman Brahma. Para tamu sulit mempercayai semua yang terjadi. Beberapa menit yang lalu, mereka mengharapkan sebuah pernikahan yang indah, tetapi tiba-tiba muncul kata-kata seperti pembunuhan dan polisi, membuat semua terasa tidak nyata. Sebenarnya, semua ini dimulai sejak hari di mana Bu Ratna menemukan surat itu. Surat yang ia temukan secara tidak sengaja di laci tersembunyi milik Brahma. Di sana, tertulis kebenaran mengerikan yang bahkan tidak pernah ia bayangkan. Saat membaca surat itu, Bu Ratna sadar betapa besar kebohongan yang telah ia jalani selama beberapa tahun terakhir. Dan kini, orang tak bersalah lainnya akan menjadi korban dari kebohongan itu. Karena itu, Bu Ratna bertekad, tidak boleh lagi. Kali ini, aku harus mengatakan yang sebenarnya. Ia berpikir bahwa gadis baik seperti Sinta tidak boleh menjadi korban Brahma seperti dirinya. 3 bulan sebelum penemuan surat itu, segalanya tampak begitu normal dan bahagia. Sinta, setelah pulang kerja dari perpustakaan, sedang menunggu Brahma di sebuah kafe. Hari ini adalah jadwal fitting terakhir gaun pengantin mereka. Sinta tidak bisa menyembunyikan rasa gembiranya sambil memeriksa daftar persiapan pernikahan di ponselnya, cek daftar tamu, finalisasi desain buket bunga, persiapan barang bulan madu, gumam Sinta pada dirinya sendiri, persis seperti calon pengantin pada umumnya. Para pegawai kafe pun tersenyum melihat ekspresi ceria Sinta. Saat itu, Sinta tidak tahu betapa berharganya rutinitas seperti itu. Sementara itu, Brahma sedang menyelesaikan pekerjaan terakhirnya di kantor. Layar komputernya penuh dengan dokumen bisnis, tetapi perhatiannya ada di tempat lain. Pikirannya dipenuhi perhitungan tentang warisan besar yang akan ia terima setelah memenuhi syarat dalam surat wasiat, menikah. "Asal aku menikah, semuanya akan beres," gumam Brahma pelan. Ekspresinya sama sekali tidak menunjukkan kegembiraan seorang pria yang akan bertemu dengan kekasihnya. Yang ada hanyalah perhitungan dingin. Ketika Brahma tiba di kafe, Sinta sudah membuka majalah pernikahan dan sedang merancang interior rumah baru mereka. "Mas Brahma, lihat ini. Sofa ini bagus tidak?" tanya Sinta dengan suara ceria. Matanya berbinar dengan begitu tulus. Sinta merasa bahagia membayangkan rumah yang akan ia bangun bersama Brahma. "Pilih saja yang kamu suka, Sinta," jawab Brahma sambil duduk. Meskipun nadanya dingin, Sinta mengira Brahma memang orang yang kurang ekspresif. Bagi Sinta, yang tumbuh di panti asuhan, dihargai pendapatnya oleh seseorang sudah merupakan sebuah anugerah. "Baiklah, aku pilih yang ini. Dan kita tidak boleh lupa untuk berkunjung menemui ibu, ya," kata Sinta sambil melihat daftar persiapannya. Sebenarnya, ia baru bertemu dengan Bu Ratna beberapa kali. Brahma pernah berkata bahwa ibunya sakit-sakitan sehingga tidak bisa sering keluar rumah. Ekspresi Brahma seketika menjadi muram. Namun, Sinta tidak menyadari perubahan itu. "Ibu juga ingin bertemu denganmu, Sinta," kata Brahma, meskipun sebenarnya ia ingin sebisa mungkin menghindari pertemuan antara Bu Ratna dan Sinta. Ia tidak bisa memprediksi apa yang akan dikatakan ibunya. Sinta sama sekali tidak tahu isi hati Brahma yang rumit. Ia hanya merasa gembira dan khawatir ingin memberikan kesan yang baik pada calon ibu mertuanya. "Aku harus siapkan hadiah yang ibu suka.
Kira-kira beliau suka apa ya? Tanya Sinta dengan tatapan polos. Brahma terdiam sejenak, lalu menjawab, tidak perlu yang istimewa. Ibu orang yang sederhana. Sebenarnya, Brahma tidak begitu peduli apa yang disukai Bu Ratna. Baginya, ibunya hanyalah beban yang merepotkan. Namun, untuk mendapatkan warisan ayahnya, kehadiran Bu Ratna sangat diperlukan. Setibanya di butik pengantin, Sinta melakukan fitting gaun terakhir. Penampilan Sinta di depan cermin sungguh memesona. Para staf butik pun tidak bisa menahan kekaguman mereka. Cantik sekali Mbak. Calon suaminya pasti akan terkejut, kata seorang staf sambil tersenyum. Sinta pun tersenyum malu-malu melihat pantulan dirinya di cermin. Mas Brahma, bagaimana? Tanya Sinta sambil menatap Brahma. Brahma menatap Sinta sejenak, lalu mengangguk. Sangat cantik. Jawaban yang singkat, tetapi itu sudah cukup bagi Sinta. Dengan senyum bahagia, Sinta berpikir, benar-benar seperti mimpi. Aku juga bisa memakai gaun pengantin secantik ini dan menikah. Namun, saat itu Sinta tidak tahu. Yang dirasakan Brahma saat melihat kecantikan Sinta bukanlah cinta, melainkan kepuasan karena pernikahan ini akan menjadi kamuflase yang sempurna. Setelah selesai fitting, mereka berdua pergi untuk pemeriksaan akhir di gedung pernikahan. Seorang staf dengan ramah memandu mereka. Untuk penempatan kursi tamu bisa seperti ini, dan ruang rias pengantin ada di sebelah sini. Sinta merasa terharu melihat semuanya telah disiapkan dengan sempurna. Bagi dirinya yang tumbuh di panti asuhan, pernikahan semewah ini terasa seperti mimpi. Terima kasih, Mas Brahma. Berkatmu aku bisa mengadakan pernikahan seindah ini, kata Sinta dengan tulus. Melihat ketulusan Sinta, Brahma sempat merasakan sedikit rasa bersalah, tetapi ia segera menekan perasaan itu. Ini hal yang wajar. Saat itu, ponsel Sinta berdering. Sebuah pesan masuk dari teman kerjanya di perpustakaan. Sinta, selamat ya atas pernikahannya. Iri banget. Calon suamimu tampan sekali. Sinta tersenyum membaca pesan itu. Menerima ucapan selamat dari teman-temannya juga membuatnya bahagia. Teman-temanku mengirim pesan ucapan selamat, kata Sinta sambil menunjukkannya pada Brahma. Brahma hanya mengangguk tanpa minat. Namun, pada saat yang sama, ponsel Brahma juga menerima pesan. Wajah Brahma seketika menegang saat memeriksa pengirimnya. Sinta tidak melihat perubahan itu, tetapi Brahma buru-buru memasukkan ponselnya ke dalam saku. Pesan itu berasal dari sebuah rumah sakit jiwa. Isinya mengenai seseorang yang ada di sana. Brahma menghela napas diam-diam tanpa sepengetahuan Sinta. Masih terlalu banyak masalah yang belum terselesaikan. Baik, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini, kata staf gedung sambil tersenyum. Sinta dan Brahma dalam perjalanan pulang. Sambil berjalan bersama Brahma, Sinta berpikir, tinggal beberapa hari lagi menuju pernikahan, aku harus membangun keluarga yang bahagia. Namun, Sinta sama sekali tidak menduga apa yang akan menimpanya beberapa hari kemudian. Suatu minggu sore, seminggu sebelum pernikahan, Sinta sedang dalam perjalanan bersama Brahma untuk bertemu Bu Ratna. Di dalam mobil yang dikemudikan Brahma, Sinta terus memainkan jarinya dengan gugup. Mas Brahma, apa ibu akan menyukaiku? Tanya Sinta dengan suara cemas. Bagi Sinta yang tumbuh di panti asuhan, keberadaan keluarga adalah sesuatu yang asing namun sangat berharga. Terutama pertemuan pertama dengan ibu mertua, ia merasa itu sangat penting. Sambil memegang kemudi, Brahma menjawab, jangan khawatir. Ibu orang yang baik. Namun, suara Brahma terdengar lebih kaku dari biasanya. Dalam hati ia berpikir, semoga saja ibu tidak mengatakan hal-hal yang tidak perlu. Sebenarnya, Brahma ingin menunda pertemuan ini selama mungkin, tetapi karena Sinta terus memintanya, ia terpaksa membuat janji. Sinta memeriksa kembali bungkusan hadiah yang telah ia siapkan dengan cermat. Sebuah selendang batik yang indah, parsel berisi makanan sehat, dan syal cantik. Hadiah yang aku siapkan ini tidak apa-apa, kan? Apa tidak terlalu berlebihan? Melihat perhatian Sinta yang begitu detail, Brahma merasakan emosi yang rumit sejenak. Sinta begitu polos dan baik, apakah yang kulakukan ini benar? Namun, pikiran itu segera lenyap. Brahma tidak punya pilihan lain.
Ketika tiba di apartemen tempat Bu Ratna tinggal, jantung Sinta berdebar semakin kencang. Bahkan di dalam lift, ia terus merapikan penampilannya. Brahma menekan bel. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka, dan Sinta terkejut melihat penampilan Bu Ratna. Beliau terlihat jauh lebih kurus dan lelah dari yang ia bayangkan. "Selamat sore, Ibu," sapa Sinta dengan sopan. Bu Ratna menatap Sinta dengan ekspresi yang rumit. Melihat mata Sinta yang jernih dan polos, hatinya terasa semakin berat. "Oh, Sinta ya. Ayo, masuk," kata Bu Ratna sambil membuka pintu, tetapi suaranya terdengar canggung. Sinta merasakan suasana yang aneh, tetapi ia menganggap itu wajar karena ini adalah pertemuan pertama. Duduk di ruang tamu, Sinta menyerahkan hadiah yang telah ia siapkan dengan sopan. "Ibu, semoga Ibu suka." "Terima kasih, Sinta." "Seharusnya tidak perlu repot-repot begini," jawab Bu Ratna sambil menerima hadiah itu. Tangan Bu Ratna gemetar halus, dan Sinta menyadarinya. Ia khawatir jangan-jangan Bu Ratna memiliki penyakit kronis. "Ibu, apakah Ibu sedang sakit?" tanya Sinta dengan suara khawatir. Bu Ratna tampak terkejut sejenak, lalu tersenyum paksa. Tidak apa-apa. Mungkin karena cuaca dingin akhir-akhir ini, tanganku jadi begini, namun, sebenarnya getaran tangan Bu Ratna disebabkan oleh stres dan kecemasan. Tekanan psikologis yang ia terima karena Brahma semakin parah. Selama Brahma menyiapkan teh di dapur, Bu Ratna dan Sinta mengobrol di ruang tamu. "Sinta kerja di mana?" tanya Bu Ratna. Dengan ekspresi ceria, Sinta menjawab, "Saya bekerja sebagai pustakawan di perpustakaan kota, Bu. Saya sangat suka buku, jadi saya menikmatinya." "Wah, pekerjaan yang bagus ya," jawab Bu Ratna. Tetapi di dalam hatinya ia berpikir, anak sebaik dan sepolos ini akan menikah dengan Brahma. Bu Ratna mulai bimbang, apakah ia harus mengatakan yang sebenarnya kepada Sinta. Sambil melihat sekeliling ruang tamu, Sinta berkata, "Rumahnya terasa hangat dan nyaman sekali, Bu. Terlihat sentuhan tangan Ibu di mana-mana." Namun, Sinta tidak menyadari botol-botol obat yang diletakkan di sudut ruang tamu dan suara-suara kecil yang terdengar dari arah kamar tidur Bu Ratna. Bu Ratna tidak bisa tidur nyenyak setiap malam. Brahma keluar membawa teh dan bergabung dalam percakapan. "Ibu, bagaimana obrolan Ibu dengan Sinta?" "Dia anak yang sangat baik," jawab Bu Ratna. Tetapi tatapan matanya pada Brahma menyiratkan emosi yang berbeda. Sinta tidak melewatkan tatapan aneh itu. Sambil minum teh, Sinta bertanya, "Ibu, waktu kecil Mas Brahma anak yang seperti apa?" Seketika, ekspresi Bu Ratna dan Brahma menegang bersamaan. Sinta merasakan perubahan itu, tetapi tidak mengerti mengapa. Setelah ragu sejenak, Bu Ratna menjawab, "Dia anak yang pendiam." Sebenarnya, Bu Ratna bukanlah ibu kandung Brahma, jadi ia tidak tahu banyak tentang masa kecilnya. Namun, ia tidak bisa menjelaskan hal itu pada Sinta. Brahma buru-buru mengalihkan pembicaraan. "Ibu, persiapan pernikahan hampir selesai semua. Mohon doanya ya, Bu." "Iya, tentu," jawab Bu Ratna, tetapi suaranya tidak terdengar yakin. Ia tidak yakin apakah ia bisa atau harus menghadiri pernikahan itu. Saat itu, Sinta bertanya dengan hati-hati, "Ibu, apa Ibu pernah dengar tentang orang yang pernah dekat dengan Mas Brahma sebelumnya?" Seketika, wajah Bu Ratna menjadi pucat. Brahma juga menatap Sinta dengan tegang. "Kenapa kamu bertanya seperti itu?" tanya Brahma dengan suara yang lebih tajam dari biasanya. Sinta terkejut dan menjawab, "Tidak apa-apa, hanya penasaran saja. Teman-temanku kan suka bertanya tentang masa lalu pasangan masing-masing." Mendengar pertanyaan polos Sinta, hati Bu Ratna terasa seperti disayat-sayat. Ada begitu banyak kebenaran yang harus diketahui Sinta, tetapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. "Sinta." Saat Bu Ratna hendak mengatakan sesuatu, Brahma dengan cepat memotong. "Masa lalu tidak penting. Yang penting adalah sekarang." Suara Brahma mengandung nada peringatan. Menerima tatapan itu, Bu Ratna kembali terdiam. Sinta merasakan suasana yang aneh, tetapi tidak tahu persis apa masalahnya. Ia hanya berpikir mungkin mereka semua canggung karena ini pertemuan pertama.
Oh ya, Bu, kesehatan Ibu baik-baik saja? Sepertinya Ibu minum banyak obat, tanya Sinta dengan cemas. Bu Ratna terkejut sejenak, tetapi segera menjawab, hanya karena sudah tua, jadi banyak yang harus dijaga. Namun, sebenarnya sebagian besar obat itu diresepkan karena gangguan kecemasan dan insomnia, stres yang ia alami karena Brahma semakin parah. Waktu berlalu, dan tiba saatnya untuk berpamitan. Sambil berdiri, Sinta berkata, Ibu, saya senang sekali bisa bertemu Ibu hari ini. Setelah menikah, saya akan sering berkunjung. Sambil memegang tangan Sinta, Bu Ratna berkata, Sinta, selalu berhati-hati ya. Dan kalau ada hal aneh terjadi, kapan saja hubungi Ibu. Sinta merasa bahwa kata-kata Bu Ratna bukanlah basa-basi biasa, sepertinya ada makna yang lebih dalam. Baik, Bu. Terima kasih, jawab Sinta, tetapi di dalam hatinya muncul sebuah pertanyaan. Mengapa Bu Ratna mengatakan hal seperti itu? Dalam perjalanan pulang di lift, Sinta bertanya pada Brahma. Mas Brahma, Ibu kelihatannya lelah sekali. Apa beliau baik-baik saja? Brahma menjawab dengan wajah datar. Beliau memang seperti itu, jangan khawatir. Namun, Sinta tidak bisa menghilangkan perasaan janggalnya. Tangan Bu Ratna yang gemetar, percakapan yang canggung, dan pesan terakhirnya, semua terasa lebih dari sekadar kecanggungan pertemuan pertama. Malam itu, Sinta berbaring di tempat tidur dan berpikir. Sepertinya Ibu ingin mengatakan sesuatu padaku. Namun, Sinta sama sekali tidak bisa membayangkan betapa putus asanya Bu Ratna ingin mengungkapkan kebenaran. Malam sebelum pernikahan, Sinta sedang membereskan barang-barang terakhirnya untuk persiapan esok hari. Saat memasukkan barang-barang yang akan dibawa ke rumah baru ke dalam kardus, ia merasakan campuran antara kegembiraan dan ketegangan. Besok aku benar-benar menikah, gumam Sinta sambil memandangi gantungan baju tempat gaun pengantinnya tergantung. Gaun putih itu tampak semakin indah di bawah cahaya rembulan. Bagi Sinta yang tumbuh di panti asuhan, ini adalah momen yang seperti mimpi. Saat itu, bel pintu berbunyi. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, Sinta terkejut. Siapa yang datang selarut ini? Ketika membuka pintu, ia melihat Bu Ratna berdiri di sana. Beliau tampak jauh lebih cemas dari biasanya. Wajah Bu Ratna pucat, dan tangannya menggenggam erat sebuah tas kecil. Ibu, kenapa selarut ini? Tanya Sinta dengan terkejut. Sambil menatap Sinta, Bu Ratna berkata dengan suara gemetar, Sinta, bisakah kita bicara sebentar? Ekspresi Bu Ratna begitu serius sehingga Sinta berpikir ada sesuatu yang sangat penting telah terjadi. Tentu, Bu, silakan masuk. Namun, Bu Ratna menggelengkan kepala. Tidak, kita bicara di luar saja. Sambil jalan-jalan. Usul Bu Ratna terasa aneh, tetapi Sinta mengenakan mantelnya dan mengikutinya. Mereka berdua berjalan perlahan di gang yang sepi di dekat rumah Sinta. Untuk beberapa saat, tidak ada yang berbicara. Bu Ratna tampak terus memikirkan sesuatu, sementara Sinta menunggu dengan perasaan cemas. Ibu, ada apa? Ibu terlihat sangat serius, tanya Sinta dengan hati-hati. Bu Ratna berhenti sejenak, lalu menatap Sinta. Sinta, Ibu benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Suara Bu Ratna dipenuhi keputusasaan. Sambil memegang tangan Bu Ratna, Sinta berkata dengan cemas, bicaralah pelan-pelan, Bu. Kalau ada yang bisa saya bantu. Merasakan kehangatan hati Sinta, Bu Ratna merasa semakin sakit. Anak sepolos dan sebaik ini tidak boleh menjadi korban Brahma, pikirnya. Sinta, seberapa banyak yang kamu tahu tentang Brahma? Tanya Bu Ratna dengan hati-hati. Sinta berpikir sejenak, lalu menjawab, dia orang yang pendiam, tapi baik padaku. Mendengar jawaban Sinta, Bu Ratna menghela napas panjang. Brahma yang Sinta kenal hanyalah sebagian kecil dari dirinya. Sinta, ada yang ingin Ibu katakan. Ini sangat penting, kata Bu Ratna dengan nada tegas. Sinta menjadi tegang melihat ekspresi serius Bu Ratna. Brahma bukan orang seperti yang kamu pikirkan. Apa maksud Ibu? Tanya Sinta dengan bingung. Bu Ratna ragu sejenak, lalu melanjutkan. Sinta, cepat lari. Kamu tidak boleh menikah besok. Seketika, pikiran Sinta menjadi kosong. Malam sebelum pernikahan,
Ibu mertuanya menyuruhnya melarikan diri? Ia tidak bisa memahami situasi ini. Ibu, apa maksudnya? Saya tidak mengerti, tanya Sinta dengan suara gemetar. Sambil memegang bahu Sinta, Bu Ratna berkata dengan sungguh-sungguh, Brahma menikahimu bukan karena cinta. Ada tujuan lain. Tujuan lain? Ulang Sinta. Bu Ratna mengangguk dan mulai menjelaskan. Ayah Brahma, almarhum suamiku, meninggalkan warisan. Tapi ada syarat untuk mendapatkannya. Bu Ratna melanjutkan, syaratnya adalah ia harus membangun keluarga yang normal dan harmonis. Itulah sebabnya Brahma. Saat Bu Ratna tidak bisa melanjutkan kata-katanya, Sinta perlahan mulai memahami situasinya. Jadi saya hanya alat untuk memenuhi syarat itu? Suara Sinta semakin pelan. Bu Ratna mengangguk dan menjawab, maafkan ibu. Sungguh, maafkan ibu. Seharusnya ibu mengatakannya dari dulu. Sinta begitu terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa untuk beberapa saat. Sulit baginya menerima kenyataan bahwa semua yang ia percayai selama ini adalah kebohongan. Tapi, Bu, meskipun tujuannya begitu, kata Sinta, masih mencoba mempercayai Brahma. Melihat kepolosan Sinta, Bu Ratna merasa semakin frustrasi. Sinta, bukan itu masalahnya. Brahma adalah orang yang berbahaya. Berbahaya bagaimana maksudnya? Saat Sinta hendak bertanya, Bu Ratna mengeluarkan sepucuk surat usang dari tasnya. Lihat ini. Ibu menemukannya di kamar Brahma. Sambil menyerahkan surat itu pada Sinta, Bu Ratna berkata, setelah membaca surat ini, barulah ibu tahu betapa mengerikannya hal-hal yang telah Brahma lakukan. Dengan tangan gemetar, Sinta menerima surat itu. Di amplopnya, tertulis nama seorang wanita yang tidak ia kenal. Ini surat siapa? Milik mantan tunangan Brahma. Tapi orang itu sekarang. Bu Ratna berhenti bicara. Sinta hendak membuka surat itu, tetapi Bu Ratna melarangnya. Jangan baca di sini sekarang. Isinya terlalu mengejutkan. Sambil melihat sekeliling, Bu Ratna berkata dengan hati-hati, Sinta, yang paling penting adalah ini. Brahma sudah pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Dan akibatnya, hidup seseorang hancur total. Mendengar kata-kata Bu Ratna, Sinta merasa semakin cemas. Sisi baru Brahma yang sama sekali tidak ia ketahui mulai terungkap. Ibu, lalu di mana Mas Brahma sekarang? Tanya Sinta, tiba-tiba melihat sekeliling. Dengan wajah tegang, Bu Ratna menjawab, dia mungkin di rumah. Tapi dia tidak boleh tahu kita bertemu. Saat itu, terdengar suara mobil dari kejauhan. Mereka berdua secara naluriah bersembunyi di dalam gang. Ibu, jika dia orang yang begitu menakutkan, kenapa ibu diam saja selama ini? Tanya Sinta dengan suara gemetar. Sambil menunduk, Bu Ratna menjawab, aku takut. Brahma terus mengancamku, dan aku tidak punya bukti. Ancaman? Brahma bilang, kalau aku macam-macam, aku juga akan dalam bahaya. Makanya, selama ini aku hanya bisa diam. Mendengar pengakuan Bu Ratna, seluruh tubuh Sinta bergetar. Pria yang akan dinikahinya adalah orang yang mengancam ibu mertuanya sendiri. Sinta, belum terlambat. Pergilah yang jauh sekarang juga, dan jangan pernah muncul lagi di hadapan Brahma, pinta Bu Ratna dengan sungguh-sungguh. Namun, Sinta bingung. Tapi, Bu, kalau saya kabur, bagaimana dengan ibu? Mendengar kekhawatiran Sinta, Bu Ratna tersenyum pahit. Aku tidak apa-apa, aku sudah lama hidup seperti ini. Tetapi Sinta tidak bisa lari sendirian dan meninggalkan Bu Ratna. Seolah membaca pikiran Sinta, Bu Ratna berkata, Sinta, setidaknya kamu harus selamat. Itu adalah harapan terakhirku. Saat itu, Sinta sadar betapa besar keberanian yang Bu Ratna kumpulkan untuk memberitahunya kebenaran dan betapa seriusnya situasi ini. Ibu, lalu, apa yang harus saya lakukan? Tanya Sinta dengan suara putus asa. Sambil menggenggam erat tangan Sinta, Bu Ratna menjawab, untuk malam ini, jangan pulang ke rumah. Menginaplah di tempat yang aman, dan hubungi aku besok pagi. Bu Ratna menyerahkan secarik kertas kecil kepada Sinta. Hubungi nomor ini, dan bacalah surat ini, maka kamu akan mengerti segalanya. Sambil menerima surat dan kertas itu, Sinta bertanya,
lalu ibu bagaimana? Aku akan melakukan apa yang harus kulakukan. Aku tidak akan tunduk lagi pada ancaman Brahma. Suara Bu Ratna dipenuhi tekad baru. Melihat Bu Ratna yang seperti itu, Sinta berpikir ia juga harus berani. Mereka berdua berpamitan dalam diam. Bu Ratna menghilang ke dalam kegelapan, sementara Sinta berdiri memandangi surat di tangannya. Saat itu, Sinta tidak tahu, malam ini akan menjadi malam yang mengubah seluruh hidupnya. Dan betapa besar dampak dari pengakuan berani Bu Ratna. Malam itu, Sinta membawa surat dari Bu Ratna dan pergi ke sebuah kafe 24 jam. Ia takut sendirian di rumah. Duduk di sudut kafe, ia membuka amplop surat itu dengan tangan gemetar. Surat itu dipenuhi tulisan tangan seorang wanita. Semakin ia membaca, wajah Sinta semakin pucat. Untuk Ibu Ratna, saya menulis surat ini dari sini. Dari tempat yang disebut rumah sakit jiwa. Pria bernama Brahma Wijaya itu telah mengurung saya di sini selama 2 bulan. Sinta gemetar hebat saat membaca surat itu. Isinya terlalu mengejutkan. Brahma melamar saya. Tapi itu semua bohong. Ketika saya mengetahui kebenarannya, dia mulai melakukan kekerasan, dan akhirnya membuat saya terlihat seperti orang gila lalu mengurung saya di sini. Setelah selesai membaca surat itu, Sinta berlari ke toilet dan muntah. Pria yang ia pikir ia cintai adalah orang yang melakukan hal sekeji itu. Sekitar pukul 5 pagi, Sinta pulang ke rumah dan terkejut saat membuka pintu depan. Brahma sedang duduk di ruang tamu. Sinta, dari mana saja kamu? Tanya Brahma dengan suara dingin. Suasananya benar-benar berbeda dari biasanya. Jantung Sinta berdebar kencang, tetapi ia mencoba menjawab setenang mungkin. Aku habis jalan-jalan. Tidak bisa tidur. Jalan-jalan jam 5 pagi? Suara Brahma penuh kecurigaan. Sambil menyembunyikan surat itu jauh di dalam tasnya, Sinta menjawab, aku tegang karena besok pernikahan. Mas Brahma sendiri kenapa di sini? Aku khawatir padamu, Sinta, kata Brahma, tetapi tatapan matanya sama sekali bukan tatapan orang yang khawatir. Sebaliknya, itu adalah tatapan yang mencurigai dan mengawasi. Sinta teringat isi surat itu dan tubuhnya gemetar. Tetapi dengan pikiran bahwa ia tidak boleh ketahuan, ia tersenyum paksa dan berkata, terima kasih, tapi aku agak lelah, mau mandi. Baiklah. Aku akan di sini sebentar lagi, kata Brahma tanpa beranjak dari sofa. Sinta merasa cemas, tetapi tidak punya pilihan selain pergi ke kamar mandi. Selama mandi, pikirannya kacau. Apa benar Mas Brahma orang seperti itu? Tapi surat itu terasa begitu nyata. Keluar dari kamar mandi, Sinta melihat Brahma sedang menggeledah tasnya. Mas Brahma, apa yang kamu lakukan? Tanya Sinta terkejut. Brahma menjawab dengan tenang, aku sedang mencari charger ponsel. Tetapi Sinta tahu, Brahma sedang berbohong. Untungnya, surat itu ia sembunyikan di kamar mandi. Tolong jangan menggeledah tasku sembarangan, kata Sinta untuk pertama kalinya dengan nada tegas. Brahma menatap Sinta seolah ia adalah orang asing. Kamu bicara seperti itu? Sepertinya ada yang kamu sembunyikan. Suara Brahma menjadi semakin dingin. Jantung Sinta berdebar kencang, tetapi ia tidak mundur. Apa yang harus aku sembunyikan? Tapi tolong hargai privasiku. Privasi, kata Brahma sambil tertawa sinis. Kita akan menikah besok, privasi apa lagi? Saat itu, Sinta sadar bahwa Brahma menganggapnya sebagai miliknya sepenuhnya. Menikah bukan berarti kita harus mengawasi semua hal tentang satu sama lain, kan? Kata Sinta memberanikan diri. Wajah Brahma seketika berubah. Apa maksudmu mengawasi? Brahma melangkah mendekati Sinta. Sinta secara naluriah mundur. Bukankah seharusnya kita saling percaya saja? Kata Sinta dengan suara gemetar. Brahma mencengkeram bahu Sinta dengan kasar. Sinta, apa kamu bertemu seseorang? Jari-jari Brahma menekan bahu Sinta. Sinta merasakan sakit, tetapi tatapan mata Brahma lebih menakutkan. Aku tidak bertemu siapa-siapa. Lepaskan tanganmu. Sinta mencoba melepaskan tangan Brahma, tetapi tenaga Brahma lebih kuat. Jangan bohong. Sejak semalam kamu aneh, suara Brahma menjadi semakin mengancam. Saat itulah Sinta sadar bahwa isi surat itu adalah kenyataan.
Aku bilang tidak bertemu siapa-siapa, kata Sinta dengan suara keras sambil menepis tangan Brahma sekuat tenaga. Brahma terkejut dan melepaskan tangannya. Hening Sainak. Brahma menatap Sinta tajam, dan Sinta mengatur napas sambil balas menatap Brahma. Sejak kapan kamu jadi pembangkang begini, Sinta? Kata Brahma dengan senyum sinis. Ada sesuatu yang mengerikan dalam senyum itu. Ini bukan pembangkangan. Ini hal yang wajar, jawab Sinta. Biasanya ia tidak akan pernah berani bicara seperti ini, tetapi setelah membaca surat itu, sepertinya ada sesuatu yang bangkit dalam dirinya. Tiba-tiba, Brahma mencengkeram dagu Sinta dengan kasar. Sinta, jangan bertingkah aneh di pernikahan besok. Suara Brahma benar-benar sebuah ancaman. Melihat wajah asli Brahma, seluruh tubuh Sinta membeku. Apa maksudmu? Tersenyumlah yang cantik dan berperanlah sebagai pengantin yang bahagia. Mengerti? Jari Brahma menekan dagu Sinta lebih keras. Sinta kesakitan, tetapi ia berusaha tidak menunjukkan air mata. Lepaskan, kata Sinta dengan tegas. Brahma menatap Sinta sejenak, lalu melepaskan tangannya. Baiklah, tapi ingat, besok adalah hari istimewa kita. Brahma berdiri dan berkata, oh ya, tidurlah lebih awal hari ini. Besok kamu tidak boleh kelelahan. Setelah pintu tertutup, Sinta jatuh terduduk. Seluruh tubuhnya gemetar, dan bekas jari Brahma masih terasa di dagunya. Sinta mengambil surat itu dari kamar mandi dan membacanya lagi. Sekarang, setiap huruf terasa nyata. Tolong, jangan sampai ada korban berikutnya. Brahma adalah orang yang sangat berbahaya. Sinta membaca kalimat terakhir surat itu dan bertekad. Ia tidak bisa lagi hanya menjadi korban yang pasrah. Mengambil ponselnya, Sinta mengirim pesan ke nomor yang diberikan Bu Ratna. Ibu, saya sudah membaca suratnya. Mas Brahma baru saja datang, dan saya sangat takut, apa yang harus saya lakukan? Setelah mengirim pesan, Sinta melihat keluar jendela. Mobil Brahma masih ada di depan apartemennya. Dia mengawasiku, Sinta merinding. Tetapi pada saat yang sama, ia juga merasa marah. Beraninya dia meremehkan dan mengancamnya seperti ini. Saat tumbuh di panti asuhan, Sinta sering mengalami situasi sulit. Setiap kali, ia harus melindungi dirinya sendiri, sekarang pun sama. Sinta mengeluarkan alat perekam kecil dari tasnya. Itu adalah alat yang biasa ia gunakan untuk mencatat rapat di perpustakaan. Lain kali Mas Brahma mengancam, aku harus merekamnya. Sinta bertekad untuk tidak lagi menjadi korban yang tak berdaya. Ia bersumpah tidak akan bernasib sama seperti penulis surat itu. Setelah memastikan mobil Brahma telah pergi, Sinta menghela napas lega, tetapi ia tahu ini hanyalah permulaan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di pernikahan besok, tetapi Sinta berniat untuk bersiap. Bersama Bu Ratna, ia akan mengungkap kebenaran tentang Brahma. Saat itu, Sinta tidak tahu betapa rapinya rencana yang telah disusun Brahma. Dan betapa berbahayanya situasi yang mereka hadapi. Setelah menerima pesan Sinta, Bu Ratna tidak bisa tidur. Sambil memandang keluar jendela, ia teringat peristiwa beberapa tahun terakhir, terutama kenangan hari di mana ia menemukan surat itu 3 bulan lalu, masih terasa begitu jelas. Hari itu, saat membersihkan kamar Brahma, Bu Ratna menemukan surat itu di bagian terdalam laci meja. Di amplopnya, tertulis nama Dewi Lestari. Setelah membaca surat itu, Bu Ratna sangat terkejut. Isinya tentang seorang wanita bernama Dewi Lestari yang dipaksa masuk ke rumah sakit jiwa. Yang lebih mengejutkan adalah wanita itu adalah mantan tunangan Brahma. Keesokan harinya, Bu Ratna langsung pergi ke rumah sakit jiwa yang tertulis di surat itu. Di dalam hatinya, ia berharap itu semua bohong, tetapi ia tidak bisa tenang sebelum memastikannya sendiri. Di bagian resepsionis, Bu Ratna bertanya dengan hati-hati. Permisi, apakah ada pasien bernama Dewi Lestari? Seorang perawat memeriksa komputer, lalu mengangguk. Ada, Bu. Apakah Ibu sudah membuat janji untuk bertemu? Jantung Bu Ratna berdebar kencang. Orang itu benar-benar ada. Saya keluarganya, bohong Bu Ratna. Ia harus tahu kebenarannya. Di ruang besuk, ia bertemu dengan Dewi Lestari, seorang wanita berusia 28 tahun yang tampak sangat kurus.
Tatapannya cemas, tetapi ia terlihat waras. "Anda siapa?" tanya Dewi dengan hati-hati. Bu Ratna mengambil napas dalam-dalam, lalu menjawab, "Saya ibunya Brahma Wijaya." Seketika, wajah Dewi menjadi pucat. Seluruh tubuhnya mulai bergetar. "Brahma? Apa? Apa dia yang menyuruh Anda ke sini?" tanya Dewi dengan suara ketakutan. Bu Ratna buru-buru menggelengkan kepala. "Bukan. Saya bukan di pihaknya. Saya datang karena ingin tahu kebenarannya." Entah karena ketulusan Bu Ratna tersampaikan, Dewi tampak sedikit lebih tenang. "Benarkah bukan Brahma yang menyuruh Anda?" "Bukan. Saya tidak sengaja menemukan surat Anda." Saat Bu Ratna mengeluarkan surat itu dan menunjukkannya, Dewi menangis. "Ah, jadi Anda yang menerima surat yang saya tulis." "Syukurlah," kata Dewi dengan suara gemetar dan mulai bercerita. "Awalnya, saya pikir dia orang yang sangat baik." Mendengarkan cerita Dewi, Bu Ratna semakin terkejut. Tetapi setelah bertunangan, dia mulai berubah. Dia selalu mengawasi apa yang saya lakukan dan melarang saya bertemu teman-teman. "Lalu kenapa kalian tidak jadi menikah?" tanya Bu Ratna. Dewi menghela napas panjang dan menjawab, "Saya tidak sengaja tahu alasan sebenarnya Brahma ingin menikah dengan saya." Dewi melanjutkan, "Karena warisan yang ditinggalkan ayahnya, dia hanya ingin memanfaatkan saya." Mendengar kata-kata Dewi, seluruh tubuh Bu Ratna terasa dingin. Hal yang sama sedang terjadi pada Sinta. Lalu apa yang terjadi? Saya menanyakannya pada Brahma setelah tahu fakta itu. Dewi berhenti bicara dan menyingsingkan lengan bajunya. "Di sana ada bekas luka. Brahma melakukan kekerasan pada saya. Dan dia menyebarkan rumor bahwa saya gila." Bu Ratna terperangah melihat bekas luka Dewi. "Setelah itu, keadaan semakin parah. Setiap kali saya mencoba mengatakan yang sebenarnya, dia mengancam saya. Ancaman apa? Dia bilang akan mencelakai orang tua saya. Jadi, saya terpaksa diam." Dewi terus berbicara sambil menangis. "Akhirnya, Brahma memaksa saya masuk ke sini. Dia bahkan membuat surat keterangan palsu yang menyatakan saya sakit jiwa." Mendengar cerita Dewi, Bu Ratna merasa sangat marah. Ia sadar betapa jahatnya Brahma. "Tapi apa kata orang tua Anda?" "Brahma memberitahu orang tua saya bahwa saya sedang dirawat karena gangguan jiwa. Dan orang tua saya percaya padanya," kata Dewi dengan putus asa. "Dokter di sini sepertinya juga sudah disuap oleh Brahma. Tidak peduli seberapa sering saya katakan saya normal, mereka tidak mau mendengarkan." Bu Ratna memegang tangan Dewi dan berkata, "Saya akan membantumu. Hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Benarkah?" "Tapi Brahma orang yang sangat menakutkan," kata Dewi dengan cemas. "Dan katanya akan ada korban lain?" Bu Ratna mengangguk. "Iya. Namanya Sinta. Mereka akan menikah besok." Dewi terkejut dan berdiri. "Tidak boleh, kita harus menghentikannya. Dia akan bernasib sama sepertiku. Itulah sebabnya saya datang ke sini." "Saya butuh bukti," kata Bu Ratna dengan tegas. Dewi berpikir sejenak, lalu berkata, "Saya punya sesuatu. Pesan-pesan ancaman yang Brahma kirimkan pada saya." Dewi mengeluarkan sebuah ponsel kecil dari bawah tempat tidurnya. Semuanya tersimpan di ponsel ini. Kemudian, Dewi ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan. "Saya juga tahu bagaimana ayah Brahma meninggal." "Apa maksudmu?" tanya Bu Ratna terkejut. "Brahma pernah bilang saat mabuk, bahwa dia sendiri yang membunuh ayahnya." Seluruh tubuh Bu Ratna bergetar. "Itu berarti Brahma telah membunuh suaminya. Dia bilang dia membunuhnya dengan memberikan obat dosis berlebih. Lalu membuatnya seolah-olah kematian yang wajar." Mendengar kesaksian Dewi, Bu Ratna bertekad. Ia tidak bisa lagi membiarkan kejahatan Brahma berlanjut. "Dewi, bisakah kamu memberikan ponsel ini padaku?" "Tentu. Ambillah. Dan tolong, selamatkan Sinta," pinta Dewi dengan sungguh-sungguh. Setelah selesai bertemu, Bu Ratna berdiri termangu di tempat parkir untuk waktu yang lama. Guncangan karena mengetahui wajah asli Brahma terlalu besar. Di hari yang sama, Pak Heru juga mendatangi sebuah kantor hukum untuk memeriksa surat wasiat almarhum suami Bu Ratna. Di dalamnya,
Tertulis dengan jelas syarat warisan, diberikan jika telah membangun keluarga yang normal. Sejak saat itu, Bu Ratna mulai menyusun rencana. Rencana untuk menyelamatkan Sinta dan mengungkap kejahatan Brahma. Tetapi itu tidak mudah. Brahma terus mengawasinya. Jadi, Bu Ratna menunggu kesempatan. Dan akhirnya, malam sebelumnya, ia memberanikan diri untuk memberitahu Sinta kebenaran. Bu Ratna menatap ponsel yang ia terima dari Dewi dan berpikir, sekarang, semua ini harus diakhiri. Tidak boleh ada korban lagi. Matahari mulai terbit di luar jendela. Hari ini adalah hari pernikahan Sinta. Tetapi Bu Ratna bertekad untuk memastikan pernikahan itu tidak akan pernah terjadi. Bu Ratna mengirim pesan kepada Sinta. Sinta, hari ini hati-hati. Dan jangan muncul di gedung pernikahan. Aku akan menyelesaikan semuanya. Namun, Bu Ratna tidak tahu bahwa Brahma sudah mencari Sinta. Dan apa yang akan terjadi di gedung pernikahan hari ini. Pagi di hari pernikahan, Sinta bingung setelah membaca pesan Bu Ratna. Saran untuk tidak datang ke pernikahan, tetapi apakah kabur begitu saja adalah jawabannya? Sinta menelepon Pak Heru. Satu-satunya wali yang merawatnya sejak di panti asuhan. Pak Heru, ini Sinta. Sinta, ada apa? Hari ini pernikahanmu, tapi suaramu aneh. Terdengar suara khawatir Pak Heru. Sambil menahan air mata, Sinta berkata, Bapak, ada masalah besar, Mas Brahma orang jahat. Apa maksudmu? Coba ceritakan pelan-pelan. Sinta menceritakan semua yang terjadi sejak semalam. Peringatan Bu Ratna, isi surat, hingga ancaman Brahma. Mendengar cerita Sinta, Pak Heru menjadi sangat marah. Beraninya dia, Sinta, kamu di mana sekarang? Di rumah, Pak. Tapi sepertinya Mas Brahma terus mengawasi. Baiklah. Segera keluar dari rumah. Bapak akan jemput. Pak Heru biasanya pendiam, tetapi mendengar Sinta dalam bahaya, ia tidak bisa tinggal diam. 1 jam kemudian, ketika Pak Heru tiba di depan rumah Sinta, Sinta sudah menunggu dengan membawa barang seadanya. Bapak. Sinta menangis begitu masuk ke dalam mobil Pak Heru. Pak Heru mengelus kepala Sinta dan berkata, tenang, Sinta, Bapak akan selesaikan semuanya. Di dalam mobil, Sinta menunjukkan surat dan nomor telepon dari Bu Ratna kepada Pak Heru. Ini buktinya, Pak. Surat dari mantan tunangan Mas Brahma. Pak Heru mengepalkan tangannya saat membaca surat itu. Kurang ajar, Sinta, tenang, kita akan menang. Tapi bagaimana, Pak? Siapa yang akan percaya pada kita? Tanya Sinta dengan cemas. Pak Heru berpikir sejenak, lalu berkata, Sinta, Bapak pernah cerita, kan? Waktu muda, Bapak juga mengalami banyak kesulitan. Iya, saya ingat. Saat itu, Bapak belajar satu hal. Untuk tidak kalah dari orang jahat, kita harus punya bukti yang kuat. Setelah mengantar Sinta ke tempat yang aman, Pak Heru mulai bergerak sendiri. Tanpa sepengetahuan Sinta, ia sudah menyelidiki Brahma selama beberapa hari. Sebenarnya, sejak pertama kali bertemu Brahma, Pak Heru sudah merasa ada yang aneh. Sikap Brahma terhadap Sinta bukanlah sikap orang yang tulus mencintai. Pak Heru pernah bekerja sebagai detektif swasta. Menggunakan pengalamannya itu, ia membuntuti Brahma dan menemukan banyak hal aneh. Pertama, Pak Heru tiba di gedung pernikahan dan mendatangi kantor manajemen. Permisi. Saya perlu memeriksa CCTV terkait pernikahan hari ini. Ada apa ya, Pak? Tanya staf kantor. Pak Heru menunjukkan kartu namanya dan berkata, saya bekerja di bidang keamanan, saya ingin memeriksa terlebih dahulu untuk mencegah masalah. Pak Heru menggunakan koneksi lamanya untuk mengakses CCTV gedung pernikahan, dan ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Beberapa hari yang lalu, Brahma datang sendirian ke gedung pernikahan dan melakukan hal-hal aneh. Ia terekam terus bolak-balik di sekitar ruang rias pengantin sambil memeriksa sesuatu. Aneh. Apa yang dia periksa? Pak Heru menyalin rekaman CCTV itu ke dalam USB. Kemudian ia juga berbicara dengan para staf gedung. Apakah mempelai pria pernah membuat permintaan aneh? Kalau dipikir-pikir, dia pernah minta kunci ruang rias pengantin. Katanya mau menyiapkan kejutan untuk mempelai wanita. Mendengar kesaksian staf, Pak Heru merinding.
Brahma sedang merencanakan sesuatu. Pak Heru segera menuju kantor polisi. Ia punya seorang teman detektif di sana. Pak Budi, lama tidak bertemu. Heru. Lama tak jumpa. Ada urusan apa? Sapa Pak Budi dengan ramah. Pak Heru berkata dengan wajah serius, Pak Budi, ada urusan mendesak. Ini bisa menjadi kasus pembunuhan. Pak Heru menjelaskan seluruh situasinya kepada Pak Budi. Surat, rekaman CCTV, dan perilaku mencurigakan Brahma. Heru, ini masalah serius. Apa buktinya kuat? Ya, kuat sekali. Dan mungkin ada korban lain. Setelah berdiskusi dengan rekan-rekannya, Pak Budi berkata, baiklah, kami akan siaga. Tapi untuk menangkap basah, kami butuh bukti yang sangat jelas. Itulah yang sudah saya pikirkan. Pak Heru menjelaskan rencananya. Rencana untuk menangkap Brahma di tempat kejadian saat ia mencoba melakukan sesuatu di pernikahan. Sementara itu, Sinta menunggu di tempat aman yang disediakan Pak Heru. Ia mencoba menelepon Bu Ratna, tetapi tidak diangkat. Apa ibu baik-baik saja? Sinta khawatir, tetapi ia memutuskan untuk percaya pada Pak Heru dan menunggu. Sore harinya, para tamu mulai berdatangan ke gedung pernikahan. Tetapi mempelai wanita tidak terlihat. Brahma menjadi semakin cemas. Ia terus menelepon Sinta, tetapi tidak diangkat. Kemana Sinta? Saat Brahma sedang marah-marah sendiri, Pak Heru muncul di gedung pernikahan. Apakah Anda tamu dari pihak mempelai pria? Tanya seorang staf. Pak Heru mengangguk dan menjawab, bukan, saya keluarga dari pihak mempelai wanita. Pak Heru memeriksa alat perekam yang telah ia sembunyikan di berbagai sudut gedung. Ia telah mempersiapkannya agar apapun yang Brahma katakan bisa terekam. Saat itu, Brahma mendekati Pak Heru. Apakah Anda tahu di mana Sinta? Suara Brahma bercampur antara kesal dan cemas. Saya tidak tahu. Apa ada masalah? Jawab Pak Heru dengan tenang. Brahma menatap Pak Heru dengan curiga. Sinta tidak bisa dihubungi. Brahma hendak mengatakan sesuatu lagi, tetapi ia menahannya. Saat itu, Bu Ratna muncul di gedung pernikahan. Wajahnya pucat, tetapi matanya penuh tekad. Pak Heru melihat Bu Ratna dan memberikan sinyal yang telah disiapkan. Sinyal bahwa semua persiapan telah selesai. Ketika waktu pernikahan semakin dekat, para tamu mulai berbisik. Kenapa mempelai wanitanya tidak keluar? Apa ada masalah? Wajah Brahma semakin menegang. Rencananya berantakan. Pak Heru memeriksa alat perekam di sakunya. Dan ia mengirim pesan kepada Pak Budi. Siap. Akan segera dimulai. Sekarang, semuanya akan dimulai. Pak Heru berniat menggunakan semua yang telah ia siapkan untuk melindungi Sinta dan mengungkap kejahatan Brahma. Tetapi Pak Heru tidak tahu betapa besar deklarasi bom yang sedang disiapkan oleh Bu Ratna. Dan bahwa hari ini, di gedung pernikahan ini, semua kebenaran akan terungkap. Sinta tidak akan menikah hari ini. Setelah deklarasi Bu Ratna yang membuat gedung pernikahan hening, bisik-bisik mulai terdengar di antara para tamu. Brahma mencoba menyembunyikan kepanikannya, tetapi wajahnya sudah tegang. Ibu, tiba-tiba bicara apa? Saat Brahma hendak mendekati Bu Ratna mundur selangkah dan berteriak dengan suara lebih keras. Semuanya, tolong dengarkan. Pernikahan ini dibangun di atas kebohongan besar, para tamu semakin riuh. Beberapa mengeluarkan ponsel dan mulai merekam. Sementara yang lain berdiri dari kursi mereka. Pak Heru mengawasi seluruh situasi dari belakang, memastikan alat perekamnya berfungsi dengan baik. Pada saat yang sama, ia mengirim sinyal kepada Pak Budi. Ibu, hentikan sekarang juga. Brahma mencoba meraih lengan ibunya, tetapi Bu Ratna menepisnya dan terus berbicara. Pria bernama Brahma Wijaya ini adalah seorang pembunuh. Seketika, gedung pernikahan menjadi hening total. Kata pembunuh membuat semua orang terkejut. Salah satu tamu dari pihak mempelai wanita bertanya dengan suara gemetar, "Pembunuh, apa maksud Anda?" Sambil mengeluarkan beberapa dokumen dari tasnya, Bu Ratna berkata, "Pria ini telah membunuh ayahnya sendiri." Wajah Brahma seketika menjadi pucat pasi. Suara keterkejutan meledak di antara para tamu. Dan dia telah mengurung seorang wanita bernama Dewi Lestari secara paksa di rumah sakit jiwa.
Bu Ratna mengangkat ponsel milik Dewi dan berteriak. Di ponsel ini, ada semua pesan ancaman yang Brahma kirimkan kepada Dewi Lestari. Brahma hendak menerjang Bu Ratna, tetapi Pak Heru dengan cepat menghalanginya. "Hei, mau kemana kamu?" Suara Pak Heru tidak seperti biasanya, penuh ancaman. Brahma terkejut melihat Pak Heru. "Anda siapa?" "Saya ayahnya Sinta, bajingan," kata Pak Heru sambil menatap tajam Brahma. Para tamu tidak mengerti seluruh situasinya, tetapi mereka tahu ada sesuatu yang sangat serius sedang terjadi. Bu Ratna terus memberikan kesaksian. Brahma membunuh ayahnya dengan memberikan obat dosis berlebih, dan membuatnya seolah-olah kematian yang wajar. "Apa ada buktinya?" tanya salah satu tamu. Sambil mengeluarkan dokumen lain, Bu Ratna menjawab, "Ini rekam medisnya. Catatan bahwa di dalam darah almarhum ditemukan obat tidur dengan dosis mematikan." Brahma berteriak putus asa, "Bohong, itu bukti palsu." Tetapi Bu Ratna tidak berhenti. Dan ada juga kesaksian dari Dewi Lestari. Rekaman pengakuan Brahma sendiri juga ada. Bu Ratna memutar file audio dari ponselnya. Suara Brahma bergema di gedung pernikahan. "Ayah hanya kuberi obat sedikit lebih banyak. Lagi pula dia tidak akan hidup lama." Para tamu terperangah. Itu adalah pengakuan dari suara Brahma sendiri. Dan dia mencoba memanfaatkan Sinta untuk tujuan yang sama, lanjut Bu Ratna. Brahma ingin menikahi Sinta bukan karena cinta, itu untuk memenuhi syarat agar bisa menerima warisan ayahnya. Desahan dan suara kemarahan meledak di antara para tamu. "Lalu di mana mempelai wanitanya?" "Sinta ada di tempat yang aman. Syukurlah dia tahu kebenarannya dan bisa menghindar," jawab Bu Ratna dengan lega. Brahma berteriak untuk terakhir kalinya. "Semua bohong. Wanita ini sakit jiwa." Tetapi saat itu, pintu belakang gedung pernikahan terbuka. Pak Budi dan para petugas polisi masuk. "Brahma Wijaya, Anda kami tangkap," kata Pak Budi sambil mengeluarkan borgol. Brahma mundur dan berteriak, "Atas dasar apa?" "Atas tuduhan pembunuhan terhadap orang tua, penyekapan dan penganiayaan, serta pengancaman," jawab Pak Budi dengan tenang. Pak Heru menyerahkan USB kepada Pak Budi dan berkata, "Di sini ada rekaman CCTV dan file rekamannya. Kerja bagus, Heru." Saat polisi hendak memborgol Brahma, Brahma tiba-tiba menerjang Bu Ratna. "Ini semua gara-gara kamu." Tetapi Pak Heru dengan cepat mengatasinya. "Diam kamu, bajingan." Suara Pak Heru dipenuhi kemarahan seorang ayah yang melindungi putrinya. Bahkan setelah diborgol, Brahma terus berteriak, "Aku tidak bersalah, ini semua rencana. Sinta dan Dewi, semuanya sesuai rencana." Kata-kata Brahma justru semakin memperkuat kesalahannya. Para tamu sulit mempercayai semua yang terjadi. Pernikahan yang indah berubah menjadi TKP. Benar-benar mengejutkan. Syukurlah mempelai wanitanya selamat. Bagaimana bisa hal seperti ini terjadi? Di tengah bisik-bisik para tamu, Bu Ratna jatuh terduduk. Semua emosi yang selama ini ia tahan meledak sekaligus. Pak Heru mendekati Bu Ratna dan membantunya berdiri. "Anda sudah bekerja keras. Sungguh tindakan yang berani. Apa Sinta baik-baik saja?" tanya Bu Ratna dengan suara gemetar. "Ya, dia aman. Anda akan segera bertemu dengannya," kata Pak Heru menenangkan. Saat dibawa ke mobil polisi, Brahma terus berteriak sampai akhir. "Ini belum berakhir. Kalau aku keluar," tetapi tidak ada yang mendengarkannya. Semua bukti sudah terkumpul, dan kejahatan Brahma terungkap dengan jelas. Orang-orang yang tersisa di gedung pernikahan saling memandang dengan ekspresi masih tidak percaya. Pak Budi berkata kepada Pak Heru, "Heru, kerja bagus sekali. Bukti yang kamu siapkan sangat menentukan. Sudah sewajarnya. Aku harus melindungi Sintaku," jawab Pak Heru dengan tenang. Bu Ratna akhirnya merasa beban di hatinya terangkat. Penderitaan selama bertahun-tahun hidup di bawah ancaman Brahma telah berakhir. "Apa ini benar-benar sudah berakhir?" tanya Bu Ratna. Pak Heru mengangguk dan menjawab, "Ya. Sudah berakhir. Sinta sekarang aman, dan Dewi Lestari juga akan diselamatkan." Gedung pernikahan perlahan menjadi sepi, para tamu satu persatu pergi, dan yang tersisa hanyalah orang-orang yang telah mengungkap kebenaran. Pak Heru menelepon Sinta. "Sinta,
Semuanya sudah selesai. Kamu boleh keluar sekarang. Terdengar isak tangis Sinta di telepon, air mata kelegaan. Sekarang, semuanya benar-benar berakhir. Rencana palsu Brahma hancur total, dan Sinta bisa bebas. Akhirnya, Brahma Wijaya ditangkap polisi atas tuduhan pembunuhan berencana, penyekapan dan penganiayaan, serta pengancaman dan kekerasan. Bukti yang jelas untuk semua kejahatannya telah diamankan. Setelah Brahma dibawa pergi dengan mobil polisi, keheningan yang aneh menyelimuti gedung pernikahan. Sebagian besar tamu sudah pergi, tetapi beberapa orang masih berdiri dengan ekspresi tidak percaya. Pak Budi mendekati Bu Ratna dan berkata, "Ibu Ratna, Anda telah melakukan hal yang sangat berani. Kami akan membutuhkan keterangan Anda untuk penyelidikan lebih lanjut." Bu Ratna mengangguk dan menjawab, "Tentu. Saya akan bekerja sama kapanpun. Tidak ada lagi yang perlu disembunyikan atau ditakuti." Suara Bu Ratna dipenuhi rasa kebebasan, yang ia rasakan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Pak Heru bertanya kepada Pak Budi, "Pak Budi, kapan Dewi Lestari bisa keluar? Karena buktinya sudah cukup, kami akan segera melakukan penyelidikan ulang. Mungkin dalam beberapa hari dia sudah bisa keluar dengan prosedur normal." Mendengar jawaban Pak Budi, Bu Ratna menghela napas lega. "Syukurlah. Kasihan sekali anak itu, saya tidak bisa membayangkan penderitaannya." Saat itu, ponsel Pak Heru berdering. Telepon dari Sinta. "Bapak, apa benar semuanya sudah selesai?" Suara Sinta masih gemetar, tetapi di dalamnya ada harapan. "Iya, Sinta, sudah selesai. Brahma sudah ditangkap dan tidak bisa mengganggumu lagi," jawab Pak Heru dengan suara hangat. "Benarkah? Apa saya sudah benar-benar aman?" "Iya, benar, jangan khawatir lagi." Setelah menutup telepon, Pak Heru menatap Bu Ratna. "Sinta ingin bertemu dengan ibu. Saya juga sangat ingin bertemu dengannya. Saya hanya merasa sangat bersalah," kata Bu Ratna dengan mata berkaca-kaca. 1 jam kemudian, Sinta tiba di gedung pernikahan bersama Pak Heru. Mengenakan pakaian biasa alih-alih gaun pengantin, Sinta justru terlihat lebih nyaman. "Ibu." Sinta berlari dan memeluk Bu Ratna begitu melihatnya. Bu Ratna juga memeluk Sinta erat sambil menangis. "Sinta, maafkan ibu. Seharusnya ibu memberitahumu lebih awal." "Tidak apa-apa, Bu. Kalau bukan karena ibu, saya pasti sudah dalam bahaya," kata Sinta sambil memegang tangan Bu Ratna. "Pasti ibu juga sangat ketakutan selama ini, menanggung semua ini sendirian." Mendengar kata-kata Sinta, Bu Ratna semakin menangis. Penderitaan yang selama ini tidak bisa ia ceritakan kepada siapapun seolah meledak sekaligus. Pak Heru merasa terharu melihat mereka berdua. Untuk momen seperti inilah ia telah mempersiapkan segalanya selama ini. Pak Budi mendekat dan berkata, "Sinta, kami akan membutuhkan laporan Anda sebagai korban dalam beberapa hari ke depan." "Baik, Pak. Saya akan menceritakan semuanya," jawab Sinta dengan tegas. Sosoknya yang dulu penurut dan pasif telah hilang. "Dan kami akan menyelidiki kejahatan Brahma yang lain juga. Buktinya sudah cukup," lanjut Pak Budi. "Terutama kasus pembunuhan ayahnya akan kami buka kembali, dan kasus penyekapan paksa Dewi Lestari juga akan kami selidiki secara tuntas." Pak Heru bertanya kepada Pak Budi, "Kira-kira hukuman apa yang akan diterima bajingan itu?" "Pembunuhan berencana bisa dihukum penjara seumur hidup, dan dengan kejahatan lainnya, dia akan menerima hukuman yang sangat berat." Mendengar jawaban Pak Budi, semua orang merasa lega. Bu Ratna berkata kepada Sinta, "Sinta, apa rencanamu selanjutnya?" Saya akan tetap bekerja di perpustakaan." Dan Sinta menatap Bu Ratna dan Pak Heru bergantian. "Saya punya keluarga sejati sekarang. Orang-orang seperti Pak Heru dan Ibu." Mendengar kata-kata Sinta, Bu Ratna terkejut. "Ibu? Tapi saya ibunya Brahma. Ibu berbeda dengan Mas Brahma." "Ibu telah menyelamatkan saya," kata Sinta sambil tersenyum. "Pak Heru yang mengajari saya bahwa keluarga sejati tidak harus sedarah." Pak Heru mengelus kepala Sinta dan berkata, "Sinta, kamu sudah sangat dewasa ya?" "Iya, Pak. Saya belajar banyak dari kejadian ini," jawab Sinta. "Mulai sekarang, tidak ada lagi yang bisa menipu atau memanfaatkan saya." Saat itu,
Pak Heru menatap Sinta dan berkata dengan suara yang menyentuh, "Sinta, semuanya sudah berakhir sekarang." Satu kalimat yang singkat namun kuat. Di dalamnya terkandung tekad seorang ayah untuk melindungi putrinya dan kelegaan bahwa semua penderitaan telah berakhir. Sinta memeluk Pak Heru erat sambil menangis. "Terima kasih, Bapak. Sungguh, terima kasih." Bu Ratna juga menangis melihat pemandangan itu. Ia bisa merasakan apa itu cinta keluarga yang sejati. Pak Budi berkata pelan, "Pemandangan yang indah. Syukurlah kita bisa melihat akhir seperti ini." "Terima kasih banyak juga, Pak Budi," kata Pak Heru berterima kasih. "Bukan apa-apa. Menangkap bajingan seperti dia adalah pekerjaan saya." Saat gedung pernikahan hampir selesai dibereskan, mereka bertiga keluar bersama. Sambil memandang langit senja, Sinta berkata, "Benar-benar seperti mimpi. Beberapa jam yang lalu, saya sangat takut tidak tahu apa yang akan terjadi." "Ini adalah awal yang baru, Sinta," kata Pak Heru dengan hangat. "Dan kita adalah keluarga, jadi mari kita saling mendukung," kata Bu Ratna dengan hati-hati. "Apa saya juga boleh bergabung dalam keluarga ini?" Sinta dan Pak Heru tersenyum bersamaan. "Tentu saja, Bu. Tentu saja." Mereka bertiga saling memandang dan tertawa. Meskipun tidak sedarah, mereka telah menjadi keluarga sejati yang saling melindungi dan mencintai. Saat itu, pesan masuk ke ponsel Sinta dari teman-teman kerjanya di perpustakaan. "Sinta, kami lihat berita. Kamu hampir saja celaka ya? Syukurlah kamu selamat." Sinta tersenyum membaca pesan itu. "Ternyata banyak sekali orang yang mengkhawatirkanku." "Tentu saja. Kamu pantas dicintai," kata Pak Heru dengan bangga. Bu Ratna memegang tangan Sinta dan berkata, "Sinta, kalau nanti ada masalah, kapan saja bilang ya. Kamu tidak sendirian lagi sekarang." "Iya, Bu. Saya juga akan membantu Ibu." Mereka bertiga memutuskan untuk makan malam bersama. Makan malam pertama sebagai keluarga sejati. Di dalam mobil, Pak Heru menoleh ke belakang dan berkata, "Sinta, Bapak sangat bangga padamu. Terutama karena keberanianmu di saat terakhir." "Itu semua bisa terjadi karena ada Bapak dan Ibu," jawab Sinta dengan rasa terima kasih. "Sekarang, semuanya benar-benar berakhir. Kejahatan Brahma terungkap ke dunia, dan keadilan ditegakkan. Dan yang terpenting, Sinta mendapatkan keluarga sejati. Ia tidak tahu apa yang menantinya di masa depan, tetapi sekarang Sinta tidak sendirian. Mereka akan menghadapinya bersama." 3 bulan berlalu. Suatu minggu sore di musim gugur, Sinta sedang minum teh bersama Bu Ratna di sebuah kafe kecil. Dewi Lestari, yang selama ini dipaksa dirawat di rumah sakit jiwa, telah pulih sepenuhnya dan memulai hidup baru dengan bantuan Sinta dan Bu Ratna. "Ibu, hari ini katanya mau bertemu Mbak Dewi ya?" tanya Sinta dengan suara hangat. Bu Ratna mengangguk dan menjawab, trauma masa lalunya membuat dia butuh waktu untuk beradaptasi. "Mbak Dewi juga pasti sudah menunggu, katanya dia ingin sekali bertemu Ibu." "Berkatmu, Ibu jadi punya keberanian," kata Bu Ratna, memberikan dorongan. Sinta sudah beberapa kali bertemu dengan Dewi, dan mereka menjadi sahabat yang saling mendukung. Sejak kejadian 3 bulan lalu, Sinta dan Bu Ratna hidup layaknya keluarga, saling menyembuhkan luka dan memulai hidup baru bersama. "Ibu, Mbak Dewi bilang ingin belajar masak. Bagaimana menurut Ibu?" "Ide bagus," jawab Bu Ratna sambil tersenyum cerah. Wajah cemasnya yang dulu telah hilang. Saat itu, pintu kafe terbuka dan Pak Heru masuk. Di tangannya, ada sebuah pot bunga kecil. "Ah, Bapak." Sinta berdiri menyambutnya dengan gembira. "Sinta, Bu Ratna, maaf terlambat." Pak Heru duduk dan meletakkan pot bunga di atas meja. "Ini apa, Pak?" tanya Bu Ratna penasaran. "Pohon kebahagiaan," kata ibu penjual bunga. "Ini bagus untuk awal yang baru," kata Pak Heru sambil tersenyum malu-malu. Aneh melihatnya yang biasanya kaku menyiapkan hadiah selembut ini. "Cantik sekali." "Terima kasih, Pak Heru," kata Bu Ratna terharu. Pak Heru dan Bu Ratna kini sudah saling memanggil nama. "Bapak, hari ini ada kabar baik di perpustakaan," kata Sinta dengan wajah ceria. "Kepala perpustakaan memintaku untuk menangani program baru."
Program terapi membaca untuk orang-orang yang berada dalam situasi sulit. Mendengar kata-kata Sinta, Pak Heru dan Bu Ratna merasa bangga. Wah, bagus sekali. Itu pekerjaan yang paling cocok untukmu, Sinta, kata Pak Heru dengan puas. Benar. Hati Sinta yang hangat akan menjadi penghiburan bagi banyak orang, tambah Bu Ratna. Ibu juga bisa ikut membantu. Pengalaman ibu sebagai perawat pasti akan sangat berguna, usul Sinta. Bu Ratna terkejut dan bertanya, apa saya benar-benar bisa membantu? Tentu saja. Pengalaman dan kehangatan ibu sangat dibutuhkan, kata Sinta dengan suara penuh keyakinan. Pak Heru tersenyum senang melihat mereka berdua. Senang sekali melihat kalian saling membantu dalam hidup. Saat itu, pesan masuk ke ponsel Sinta. Dari Dewi. Sinta, jadikan kita bertemu hari ini, aku gugup sekali. Sinta tersenyum membaca pesan itu dan membalasnya. Tenang saja, Mbak. Ibu Ratna juga sudah sangat menunggu. Bu Ratna melihat Sinta dan berkata, Dewi mengirim pesan ya? Iya. Katanya dia gugup. Aku juga gugup, aku merasa sangat bersalah padanya, kata Bu Ratna dengan cemas. Sinta memegang tangannya dan berkata, tidak apa-apa Bu, Mbak Dewi juga mengerti Ibu. Penal, Bu Ratna. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri, hibur Pak Heru. Waktu berlalu, dan tiba saatnya untuk bertemu Dewi. Mereka bertiga pergi ke tempat yang telah dijanjikan. Melihat Dewi yang menunggu di bangku taman, jantung Bu Ratna berdebar kencang. Dewi terlihat jauh lebih sehat dari sebelumnya, tetapi ekspresinya masih hati-hati. Mbak Dewi. Sinta berlari lebih dulu dan memeluk Dewi. Sinta, terima kasih sudah datang. Dewi memeluk Sinta dan perlahan menatap Bu Ratna. Bu Ratna mendekati Dewi dan membungkuk dalam-dalam. Dewi, Ibu benar-benar minta maaf. Mungkin sudah terlambat, tapi sungguh, Ibu minta maaf. Mendengar permintaan maaf tulus Bu Ratna, Dewi menangis. Ini bukan salah Ibu. Bukan. Seharusnya aku lebih cepat memberanikan diri. Saat mereka berdua berpelukan dan menangis, Sinta dan Pak Heru mengawasi dalam diam. Sepertinya semuanya benar-benar sudah berakhir ya, bisik Sinta pada Pak Heru. Iya, ini adalah awal yang baru, jawab Pak Heru. Duduk bersama di bangku, keempat orang itu saling berbagi kabar. Mbak Dewi kan bilang ingin belajar masak, Ibu Ratna yang akan mengajarimu, kata Sinta dengan ceria. Benarkah? Wah, senang sekali. Jawab Dewi gembira. Dan kita semua akan membantu program terapi membaca Sinta, kata Bu Ratna. Wah, benar-benar seperti keluarga, kata Dewi terharu. Kita memang keluarga, kan? Bukan sedarah, tapi keluarga sejati, kata Pak Heru dengan hangat. Malam itu, mereka berempat makan malam bersama di rumah Bu Ratna. Dewi membantu memasak hidangan sederhana, dan Sinta merapikan meja. Aku bahagia sekali, kata Sinta sambil duduk di meja makan. Aku juga. Aku tidak pernah menyangka hari seperti ini akan datang, tambah Dewi. Kita semua mengalami masa sulit, tapi akhirnya berakhir dengan baik, kata Bu Ratna dengan haru. Pak Heru menatap semua orang dan berkata, mulai sekarang, mari kita saling mendukung, karena kita adalah keluarga. Iya, jawab ketiga wanita itu serempak. Setelah makan, saat mencuci piring, Sinta dan Dewi mengobrol. Sinta, terima kasih ya. Kalau bukan karenamu, apa kita bisa bertemu seperti ini? Mbak, kita semua saling menyelamatkan, jawab Sinta sambil tersenyum. Di ruang tamu, Pak Heru dan Bu Ratna minum teh sambil berbincang. Pak Heru, terima kasih banyak, sudah membesarkan Sinta dengan baik. Apa yang Ibu katakan? Justru Sinta yang lebih banyak mengubah saya. Mereka berdua saling memandang dan tersenyum. Malam semakin larut, dan Dewi memutuskan untuk pulang. Sampai jumpa besok. Iya, hati-hati di jalan. Semua orang mengantar Dewi. Setelah Dewi pergi, mereka bertiga minum teh terakhir di ruang tamu. Hari yang sangat membahagiakan, kata Sinta. Benar. Semuanya terasa kembali ke tempatnya, tambah Bu Ratna. Sambil memandang keluar jendela, Pak Heru berkata, Sinta, aku jadi teringat saat pertama kali bertemu denganmu. Saat itu, aku tidak pernah menyangka hari seperti ini akan datang. Saya juga, Pak.
Dulu saya bahkan tidak tahu apa itu keluarga, kata Sinta terharu. Tapi sekarang saya tahu. Keluarga bukan tentang darah, tapi tentang cinta. Bu Ratna menatap mereka berdua dan berkata, kita bertiga, tidak, berempat dengan Dewi, sepertinya sudah menjadi keluarga sejati. Malam itu, Sinta menulis di buku hariannya. Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan. Ternyata begini rasanya memiliki keluarga sejati. Apapun yang terjadi di masa depan, aku yakin kita bisa melewatinya bersama. Di luar jendela, bulan bersinar terang. Sinta tersenyum memandangi cahaya bulan itu. Sekarang, benar-benar awal yang baru. Bagi Sinta yang dulu sendirian, kini ia memiliki keluarga yang kuat. Bagi Bu Ratna dan Dewi yang terluka, kini ada harapan baru. Dan bagi Pak Heru yang kaku, kini ia memiliki putri-putri yang ia sayangi. Meskipun tidak sedarah, mereka berempat telah menjadi keluarga sejati yang saling mencintai dan melindungi dengan tulus. Mereka tidak tahu apa yang menanti di masa depan, tetapi sekarang mereka tidak sendirian. Bersama, mereka bisa mengatasi kesulitan apapun. Kisah baru mereka, yang menemukan cinta yang hangat dan makna keluarga sejati, baru saja dimulai. Terkadang, momen tersulit dalam hidup kita justru bisa menjadi pintu menuju kebahagiaan sejati. Seperti Sinta, jika kita tidak kehilangan keberanian dalam situasi sulit, seperti Bu Ratna, jika kita berani mengatakan yang sebenarnya, dan seperti Pak Heru, jika kita memiliki hati untuk melindungi orang yang kita sayangi, hasil yang baik pasti akan mengikuti. Dan yang terpenting, keluarga sejati dimulai bukan dari ikatan darah, tetapi dari hati yang saling peduli dan melindungi. Semoga cerita hari ini bisa menjadi sedikit penghiburan bagi hati Anda. Saya ingin terus membawakan cerita-cerita hangat dan menyentuh seperti ini. Jika Anda menyukai cerita hari ini, silakan tekan tombol subscribe. Semoga Anda semua, seperti Sinta, menemukan kebahagiaan sejati. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan hari ini.